Hi, I'm Dr. Michael Russo. Seorang dokter terkemuka kini dituduh melakukan kejahatan yang menjijikan. Penuduhnya adalah seorang pasien laki-laki dengan disabilitas. Saya akan membahas detailnya dan apa yang dikatakan dokter tersebut tentang tuduhan ini. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Bits. Dr. Michael Russo telah berpraktik sebagai dokter selama lebih dari 30 tahun. Spesialisasinya adalah urologi. Jadi, tidaklah aneh baginya untuk berada di sekitar pria yang mungkin tidak mengenakan pakaian dari pinggang ke bawah. Pria-pria yang menaruh kepercayaan pada dirinya. Pria-pria yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dan jaksa penuntut mengatakan, satu pria, seorang pasien, memiliki disabilitas perkembangan. Tampaknya sebagian besar pasien Dr. Russo adalah pria. Kasus ini membawa kita ke Claremont County, Ohio, di sebelah timur Cincinnati. Di sanalah, Dr. Michael Russo adalah seorang dokter terkenal di Urology Group, sebuah praktik besar yang menyediakan berbagai layanan untuk orang-orang yang menderita penyakit pada ginjal, kandung kemih, atau saluran kemih. Para dokter juga memberikan pengobatan untuk kesehatan seksual. Urology Group merayakan Dr. Russo di halaman Facebook mereka, seperti yang mereka lakukan untuk dokter-dokter lain di grup tersebut. Namun, pada tanggal 20 April 2026, polisi dan jaksa mengatakan Dr. Russo memanfaatkan seorang pasien di kantornya dan mengatakan kepada pria itu agar merahasiakan hal itu. Dr. Russo terpaksa menukar jas dokternya dengan seragam penjara setelah polisi mengatakan dia memperkosa pria tersebut saat janji temu dokter. Dr. Russo juga didakwa dengan kekerasan seksual. Pada tanggal 4 Agustus, petugas dari Departemen Kepolisian Union Township menangkap Russo dan membawanya ke penjara Claremont County. Russo didaftarkan atas tuduhan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Dokter terkenal itu diperlakukan seperti tahanan lainnya, diborgol dan diminta melepas sepatunya, lalu digeledah secara menyeluruh. Ia difoto, foto tahanan diambil dengan kacamata dan tanpa kacamata. Sekarang kembali ke insiden yang menurut polisi terjadi pada 20 April dengan pria penyandang disabilitas perkembangan di kantor Russo. Sebuah pengaduan menyatakan, korban menyatakan bahwa selama janji temu, Russo meminta korban untuk melakukan seks oral padanya, memperlihatkan alat kelaminnya, dan mulai melakukan masturbasi. Dewan Medis Ohio telah diberitahu mengenai pengaduan ini dan juga membuka penyelidikan. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa sebuah lembaga yang menyediakan layanan untuk pria penyandang disabilitas perkembangan itu melaporkan dugaan insiden ini kepada polisi. Pria tersebut adalah klien dari lembaga itu. Pengaduan tersebut menyatakan pada tanggal 30 Juli 2026, penyelidik Dewan Medis Ohio, Joshua Dull, bertemu dengan Russo dan melakukan wawancara. Selama wawancara, Russo mengakui telah melakukan pelukan dan ciuman dengan korban yang menyebabkan Russo menjadi terangsang secara seksual. Russo mengatakan kepada Dull bahwa alat kelaminnya terbuka di hadapan korban dan korban melakukan seks oral padanya. Setelah beberapa saat, seks oral tersebut berakhir dan Russo mengakui kepada Dull bahwa dia mengatakan kepada korban bahwa hal ini harus menjadi rahasia antara kamu dan aku. Jadi wawancara ini dilakukan dengan seorang penyelidik dari Dewan Medis pada akhir bulan Juli. Pengaduan itu selanjutnya menyatakan, Russo mengatakan kepada Dull bahwa dia, kutip, kurang bijaksana saat menggambarkan insiden tersebut. Pada tanggal 3 Agustus 2026, korban hadir untuk wawancara tambahan di mana pria tersebut mengungkapkan bahwa Russo memeluk lalu mencium. Korban menyatakan bahwa Russo kemudian meminta pria tersebut untuk melakukan seks oral. Korban menuduh bahwa Russo kemudian memperlihatkan alat kelaminnya dan mulai melakukan masturbasi sebelum melakukan seks oral dengan korban. Korban mengalami dan masih mengalami gangguan yang signifikan karena kondisi mental yang telah didiagnosis. Wawancara tambahan ini membuat polisi menjemput Dr. Russo dan membawanya ke penjara. Ia hadir di pengadilan keesokan paginya, di mana pengacaranya berbicara atas namanya. Klien saya berusia 63 tahun. Dia telah tinggal di Cincinnati sejak tahun 1990. Dia memiliki keluarga di sini. Dia bekerja sama saat ditahan. Dia telah menunjuk penasehat hukum. Dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya atau indikasi bahwa dia tidak akan hadir di pengadilan. Dr. Russo adalah pria yang berkecukupan. Dia tinggal di lingkungan yang sangat bagus. Jaksa memaparkan tuduhan-tuduhan dan alasan mengapa mereka ingin hakim menetapkan jaminan sebesar $2 juta. Namun, tuduhan dalam kasus ini sangat mengganggu. Terdakwa adalah seorang dokter, ahli urologi yang berpraktik di Claremont County, Ohio. Sebagai salah satu pasiennya, dia menangani korban yang diduga dalam kasus ini, yang merupakan individu dengan keterlambatan perkembangan. Hingga pada titik di mana ini, dalam pertemuan dengan penyidik dan detektif di sini,
Orang tersebut membuat gambar untuk mencoba membantu menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus ini. Jadi jelas, kita sedang berhadapan dengan keterlambatan perkembangan yang cukup signifikan pada individu ini. Seiring berjalannya waktu setelah kejadian yang diduga terjadi, korban yang diduga mengungkapkan tuduhan kepada Dewan Disabilitas Perkembangan Kabupaten Perawan. Seorang petugas di lembaga tersebut, persis seperti yang dikatakan individu ini terjadi, mengatakan bahwa selama pertemuan dengan terdakwa memeluk dan mencium korban, bahwa pada suatu saat terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dan meminta korban untuk melakukan seks oral kepada terdakwa. Korban memang melakukan hal itu. Dan setelah itu, pada akhirnya, terdakwa berkata kepada korban, ini harus menjadi rahasia antara kamu dan aku. Itu sendiri sudah merupakan bentuk pemaksaan tertentu. Anchorman. Hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, masalah tersebut diserahkan kepada Dewan Medis Ohio. Seorang penyelidik bertemu dengan terdakwa. Terdakwa sebenarnya mengaku dan memberikan versi kejadian yang sesuai dengan keterangan korban. Jaksa mengatakan dia juga khawatir tentang kesejahteraan Dr. Russo setelah mendengarkan salah satu panggilan teleponnya dari penjara. Dan pada suatu saat dia ditangkap telah menelpon istrinya dari penjara dan menyampaikan kekhawatiran tentang kesejahteraannya sendiri. Sang istri berkata kepadanya dalam panggilan telepon dari penjara ini, jangan sakiti dirimu sendiri. Terdakwa membuat komentar yang sejalan dengan anggapan bahwa dia telah memikirkannya. Dan karena beberapa alasan, kami pikir pria ini membutuhkan uang jaminan yang sangat tinggi. Hakim mengatakan bahwa dia percaya Dr. Russo bisa menjadi berisiko melarikan diri. Dia juga mengatakan bahwa tuduhan tersebut sangat serius dan mengakui kekhawatiran bahwa Russo mungkin membahayakan dirinya sendiri. Hakim Garber menetapkan jaminan $1 juta untuk Dr. Russo, memerintahkan dia untuk menyerahkan paspornya dan mengenakan alat pelacak GPS. Pengacaranya juga mengatakan kliennya telah keluar dari Urology Group, berhenti dari pekerjaannya. Russo membayar jaminan dan keesokan harinya grand jury mendakwanya dengan tuduhan kejahatan berat pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pemaksaan seksual berat. Jaksa Claremont County mengatakan dalam sebuah pernyataan, kantor kejaksaan Claremont County bersama dengan Departemen Kepolisian Union Township tidak akan mentolerir seorang dokter yang melanggar kepercayaan paling sakral dari korbannya. Kasus ini bahkan lebih parah karena terdakwa dengan sadar memanfaatkan seseorang yang tidak bisa menolak pendekatan seksualnya. Ini adalah kejatuhan yang mengejutkan bagi seorang dokter yang sebelumnya dipuji oleh tempat prakteknya atas pekerjaannya sebagai ahli bedah dan presentasinya tentang urologi. Jadi, untuk benar-benar mendalami kasus ini, saya ingin menghadirkan Jay Clark. Dia adalah seorang pengacara pembela pidana yang telah berpraktik di wilayah Cincinnati dan sekitarnya selama bertahun-tahun dan telah menangani berbagai macam kasus mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, hingga kasus-kasus yang serupa dengan kasus ini, meskipun dia tidak terlibat dalam kasus ini. Jadi Jay, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Kamu tahu Jay, sekilas saat kamu membaca pengaduan ini, dan ini baru sebuah pengaduan, ini terdengar sangat-sangat buruk untuk Dr. Russo. Dia telah membuat sebuah pengakuan menurut para detektif. Mereka mengatakan bahwa dia mengaku kepada penyelidik Dewan Medis. Dengan asumsi bahwa semua yang tertulis dalam afidavit itu akurat seperti yang ditulis. Secara faktual, itu adalah fakta yang memberatkan. Anda benar-benar tidak ingin klien Anda membuat pengakuan kepada siapapun. Di sisi lain, jika Anda mewakili dokternya, itu juga bisa saya katakan agak meringankan karena dia tidak menyangkal. Dia bertanggung jawab, mengakui apa yang terjadi. Jadi di permukaan, ini terlihat buruk. Tapi saya rasa sebagai profesi, kami mencoba mencari sisi baik yang bisa kami gunakan dari situ. Dan sepertinya ini juga merupakan kejadian satu kali. Kamu tahu, itu hal yang menarik yang kamu sebutkan. Apakah ini kejadian satu kali atau tidak? Kamu tahu, ini adalah pria berusia 63 tahun yang telah berpraktik sebagai dokter selama puluhan tahun. Dan dia adalah seorang pria yang, maksudku, mari kita hadapi kenyataannya. Dia seorang ahli urologi. Jadi dia lebih sering berada di sekitar pria, kadang-kadang juga wanita, yang mungkin tidak berpakaian dari pinggang ke bawah.
Dan ini adalah seseorang yang mengalami keterbelakangan perkembangan atau mental yang dia dituduh telah memanfaatkannya. Jadi, maksudku, berdasarkan pengalamanmu, apakah mungkin pada usia 63 tahun, ini benar-benar pertama kalinya hal ini terjadi? Bisa saja, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Saya tahu bahwa pernah ada kasus, saya rasa bahkan di daerah sini, tentang seorang dokter gigi yang melakukan pelanggaran serupa. Ada beberapa korban yang angkat bicara dalam kasus itu. Maksud saya tidak ingin berasumsi klien saya melakukan lebih dari apa yang didakwakan. Saya juga berasumsi bahwa jika ada korban lain, mereka akan angkat bicara sekarang karena perhatian tertuju pada dokter itu. Dan dia telah didakwa secara terbuka. Saya tidak tahu, tapi saya tidak ingin berasumsi ada yang lain. Tapi sangat mungkin ada. Ya, dan sepertinya mereka memang percaya bisa saja ada. Kamu tahu, jaksa pada dasarnya sudah mengatakan begitu. Kamu tahu, korban sebaiknya menghubungi kepolisian. Mereka tidak mengatakan, ya memang ada, tapi jika memang ada, mereka sebaiknya menghubungi polisi. Dan kami tidak ingin terlalu terburu-buru soal itu. Ada beberapa hal aneh dalam pengaduan ini yang benar-benar membuatmu bertanya-tanya, apa maksudnya? Seperti apa maksudnya? Maksudku, karena garis waktunya di sini dijelaskan dengan cukup jelas. Maksudku, 20 April. Pasien ini punya janji temu dengan Dr. Russo. Itu tuduhannya. Dan dia punya janji temu. Lalu terjadi pelecehan seksual ini, dugaan penyerangan seksual dan pemerkosaan terjadi di kantor. Detail yang dijelaskan cukup gamblang. Dan pada 24 April, hal ini dilaporkan ke polisi oleh Brown County Dewan Disabilitas perkembangan. lembaga yang membantu orang-orang yang memiliki disabilitas mental. Dan Benar. kemudian, sepertinya ada jeda yang cukup besar. Dan kami pun bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Apakah ada penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Union Township? Lalu kita lompat ke tanggal 30 Juli. Dan penyelidik Dewan Medis pergi dan mewawancarai dokternya. Dan orang itu mengatakan bahwa dokter itu memberikan pengakuan penuh dengan detail pendukung. Jadi, kenapa bisa ada jeda waktu? Karena jika kamu seorang polisi dan kamu menerima laporan yang masuk dari sebuah instansi, bukankah kamu akan langsung mulai menyelidiki? Dan mungkin pergi mewawancarai korban dan penuduhnya. Dan pergi Kita tentu berharap mewawancarai begitu ya. dokter. Kalau aku hitung April ke Mei, Mei ke Juni, Juni ke Juli, hampir 90 hari keterlambatan. Dan yang aku rasa menarik, aku rasa kita bisa berasumsi bahwa mereka bahkan tidak mencoba menghubungi Dr. Russo. Mereka di sini, maksudnya Departemen Kepolisian. Kalau mereka melakukannya, aku ragu dia akan dibiarkan tanpa perwakilan. Dan kemudian saat Dewan Medis mewawancarainya, dia akan memberikan pernyataan lengkap. Dengan kata lain, kalau mereka pergi dan mencoba menghubunginya pada 25 April, 26 April, atau kapanpun, ini mungkin sudah bisa diselesaikan. 90 hari yang lalu, dalam hal mengajukan tuntutan dan mendapatkan pengakuan ini. Jadi ini bukan hanya soal laporan insiden, tapi ada jeda waktu yang menurut saya hampir tidak masuk akal, mengingat sifat tuduhannya. Saya ingin tahu apa yang dilakukan para detektif antara 24 April dan, kalau tidak salah, 30 Juli, ketika para penyelidik Dewan Medis bertemu dengan dokternya. Itu adalah rentang waktu yang sangat lama di mana seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Benar, karena sepertinya dokter itu sama sekali tidak waspada. Sama sekali tidak. Benar, dan dia masih berpraktik, maksudku. Selama beberapa hari, fotonya masih ada di situs web Urology Group. Video dirinya juga masih ada di saluran YouTube mereka. Foto dirinya di Facebook memujinya sebagai dokter yang hebat. Jadi, jika mereka punya sedikit saja dugaan bahwa ada tuduhan, semua itu pasti sudah dihapus berminggu-minggu yang lalu. Dan saya rasa tadi Anda bilang bahwa dia sama sekali tidak waspada. Tidak ada yang menghubunginya. Atau tidak satu pun dari hal-hal yang baru saja Anda soroti itu, menurut saya, akan tersedia. Dan menurut saya, mengingat sifat pekerjaannya, seperti yang Anda tunjukkan, kecepatan menjadi sedikit lebih penting. Waktu menjadi sedikit lebih penting ketika Anda menerima pengaduan seperti ini. Ini bukan kejadian sekali saja, di mana ada orang aneh yang bertemu seseorang di taman. Pria ini bekerja dengan orang-orang, seperti yang Anda katakan, yang sebagian besar telanjang dari pinggang ke bawah. Jadi saya khawatir tentang hal itu.
Saya tahu setidaknya beberapa departemen kepolisian memiliki pedoman bahwa ketika ada laporan masuk, mereka punya beberapa hari untuk menyelesaikan penyelidikan. Di Cincinnati saya kira 28 hari. Di sini kita punya 90 hari. Dan tidak ada indikasi bahwa ada penyelidikan yang dilakukan selain mengambil laporan awal. Jelas, ini bukan semua informasi yang ada. Tapi saya ingin tahu dalam laporan insiden atau narasinya apa yang terjadi setelah 24 April, sebelum 30 Juli. Ya, ini tidak masuk akal. Dan pada saat rekaman ini, izin praktiknya masih aktif. Ya, maksud saya dia masih tetap berinteraksi dengan pasien selama 3 bulan, sekitar lebih dari 3 bulan sejak laporan awal masuk, sampai Dewan Medis mewawancarainya pada 37 Juli. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu akan menjadi pertanyaan bagus untuk seseorang di unit investigasi Union Township. Apakah itu akan merugikan kasusnya? Maksud saya, mereka masih punya pengakuan, tapi itu memang terasa sangat aneh dan sepertinya bukan hal yang baik untuk penyelidikan ini. Menurut polisi, memang ada sebuah pengakuan kepada penyidik Dewan Medis. Tapi sekali lagi, ada 3 bulan ketika tidak terjadi apa-apa, atau hampir 3 bulan tanpa ada apa-apa yang terjadi. Saya rasa pada akhirnya keterlambatan itu berkaitan dengan kemampuan untuk menuntut kasus ini dengan sukses. Saya tidak berpikir itu akan berdampak karena alasan yang sudah kamu sebutkan. Sepertinya keterangan yang diberikan oleh korban yang diduga memang pada dasarnya dikuatkan oleh dokter. Tidak banyak lagi yang diperlukan untuk menuntut kasus ini dengan sukses. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan keterlambatan itu, tapi itu tetap tidak mengubah fakta. Sepertinya Dr. Russo sangat jujur dan mengakui apa yang terjadi. Jadi, saya rasa itu seharusnya tidak. Saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Tidak dengan fakta-fakta dalam kasus ini. Jadi Jay, kasus ini sampai ke meja Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Kami berbicara dengan dokternya. Kami mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika kami menerima, sekali lagi hanya berdasarkan tuduhan bahwa semua yang ada di sini akurat, ini menjadi faktor yang meringankan menurut saya. Jadi saya akan berbicara dengan dokter tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin dia bersedia lakukan untuk mengurangi sebagian dari ini. Dalam kasus lain yang pernah saya tangani yang merupakan tindak pidana seksual, saya cukup berhasil dengan meminta klien dievaluasi oleh terapis yang tepat, lalu memulai penanganan konseling dan terapi seperti itu. Hal itu seringkali bisa sangat meringankan. Juga mencari tahu sebaik mungkin dari dokter apa yang melatar belakangi kejadian hari itu. Apakah ada semacam pemicu yang seperti yang Anda sebutkan sebelumnya? Dia berusia 63 tahun. Ini bukan hari pertamanya melakukan pekerjaan ini. Kenapa hari itu? Jadi, apakah ada sesuatu secara mental atau psikologis yang bisa ditangani atau diobati sehingga hal ini bisa dihilangkan atau meminimalkan risiko terulangnya kejadian ini? Dan kemudian lakukan sebisanya untuk menebus kesalahannya kepada korban yang diduga. Saya pernah menangani beberapa kasus di mana klien akan membayar terapi untuk jangka waktu tertentu guna membantu orang tersebut atau apapun yang diperlukan. Seringkali, salah satu hal yang sangat membantu adalah permintaan maaf yang tulus dari klien. Saya tidak yakin saya memahami pentingnya hal itu secara psikologis, tetapi korban pada dasarnya diberikan izin untuk memahami bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak meminta ini bukan salah mereka. Itu juga membantu mereka dalam proses penyembuhan mereka. Dan saya tidak mengerti bagaimana cara kerjanya, tetapi mendapatkan permintaan maaf yang tulus dari pelaku seringkali membantu. Itu yang saya pahami. Jadi, saya mencoba mempertimbangkan hal itu dan melakukannya juga. Menarik. Ya, itu adalah allegate. Menarik. Kamu tahu, tuduhan di sini sangat mengganggu. Tapi saat ini itu masih tuduhan. Dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jaminan $1 juta telah ditetapkan untuknya. Pihak penuntut menginginkan jaminan $2 juta. Mereka mengatakan dia pernah menelpon dari penjara dan menyampaikan kepada istrinya. Dia khawatir bahwa dia mungkin akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Maksud saya, bagaimana cara mencegah? Bagaimana cara mencegah itu? Anda adalah seorang pengacara pembela. Maksud saya, tugas Anda adalah memastikan hak klien Anda terlindungi. Tapi Anda juga tidak ingin sesuatu terjadi pada klien Anda setelah dia bebas dengan jaminan. Yang saya temukan adalah jika seseorang memang berniat menyakiti dirinya sendiri, dimanapun mereka berada atau apapun keadaannya, mereka akan menemukan cara jika mereka benar-benar ingin melakukannya. Saya tidak tahu apakah jaminan $2 juta atau $1 juta benar-benar masuk akal dalam kasus ini. Saya bisa memahami sifat tuduhannya. Tapi saya juga berpikir
Ini adalah tipe orang yang tidak punya kemampuan atau niat untuk melarikan diri. Dia tentu saja bisa melakukannya dalam rentang waktu dari 30 Juli sampai dakwaan diajukan. Sejauh yang saya tahu, dia punya ikatan yang cukup kuat dan sudah lama dengan komunitas ini. Tujuan dari jaminan adalah untuk memastikan dia kembali ke pengadilan dan menjaga keamanan komunitas. Saya rasa ada syarat-syarat yang bisa Anda terapkan. Mungkin akan lebih sedikit stres secara psikologis jika dia berada di rumahnya sendiri daripada di dalam sel penjara. Saya tidak tahu bagaimana itu, karena saya bukan seorang psikiater. Mana yang lebih mungkin membuat dia menyakiti dirinya sendiri. Ini juga bukan hal yang aneh bagi klien yang belum pernah bermasalah sebelumnya, ketika mereka akhirnya bermasalah karena sesuatu yang sangat serius seperti ini. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri adalah beberapa pikiran pertama yang muncul ketika mereka ditangkap. Jadi saya tidak heran dia mengungkapkan hal itu dalam panggilan telepon kepada istrinya. Saya tidak tahu apakah itu adalah alasan atau alasan yang sah untuk meminta jaminan tinggi. Orang-orang bisa saja mengakhiri hidup mereka di penjara dan lembaga pemasyarakatan setiap hari. Jadi kecuali dia sedang dalam pengawasan karena risiko bunuh diri. Itu tidak akan ada bedanya. Jadi saya tidak yakin itu adalah kekhawatiran yang valid. Itu memang kekhawatiran yang sah untuk kesejahteraannya. Tapi saya tidak berpikir itu seharusnya menjadi faktor dalam penetapan jaminan. Baiklah, kita akan lihat bagaimana perkembangan kasus ini. Jay Clark, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya menghubungi pengacara Michael Russo, John O'Shea. Dia menolak permintaan saya untuk memberikan komentar dan hadir di podcast ini. Tanggal sidang bagi Dr. Russo untuk menyatakan sikap atas tuduhan tersebut belum dijadwalkan. Jaksa meminta siapapun yang pernah menjadi korban Dr. Russo untuk menghubungi Departemen Kepolisian Union Township di Claremont County, Ohio. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.